Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menggelar kegiatan Ramah Tamah dalam rangka pisah sambut Pangdam 16 Patimura dari Maijen TNI Marga Taufik kepada Maijen TNI Agus Rohman. Ramah Tamah dalam rangka pisah sambut Pangdam 16 Patimura itu digelar di Baileo Soekarno, Kota Masohi, Jumat malam kemarin, 31 Juli 2020 bersama 3 bupati di Pulau Ibu itu. 3 bupati itu diantaranya Bupati SBB M. Yasin Payapo, Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas, dan Bupati Maluku Tengah Haji Tuasikal Abua selaku tuan rumah. Sebagai tuan rumah, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua membuka sekaligus memberikan sambutan. Dalam sambutan, Bupati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada mantan Pangdam sekaligus mengucapkan selamat datang kepada Pangdam yang baru di bumi raja-raja. Selain itu juga, kata Bupati, perkenalan dan pisah sambut itu juga merupakan wujud dari mempererat hubungan silaturahmi di antara sesama. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas tuntutan serta ridhanya sehingga kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk tetap bertatap muka dan bersilaturahmi dalam acara malam kenal pamit Panglima Kodam 16 Patimura Bapak Major Jenderal TNI Agus Rohman SIP MIP bersama Bapak Major Jenderal TNI Marga Taufik SHMH. Perkenalan itu atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, kami menyampaikan rasa hormat dan selamat datang kepada Bapak Panglima Kodam 16 Patimura Bapak Major Jenderal TNI Agus Rohman dan seluruh rombongan di Kota Masohi, Bumi Pemahan Nusa, Kabupaten Maluku Tengah. Tentunya momentum ini juga menjadi sangat penting dan bermakna bagi kita semua sebagai sarana untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi dan ikatan persaudaraan di antara kita dalam semangat bersamaan dan kekeluargaan, secara khusus sebagai momentum penting untuk memberikan penghormatan dan ucapan selamat kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Marga Taufik yang telah melaksanakan penugasan dan selanjutnya sebagai perwira ahli Kasat 33 Bidang Suspot Hankam dan Narkoba TNI Angkatan Darat. Hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui dan sadari bersama bahwa memang sudah menjadi hukum alam bahwa di mana ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Terkait dengan itu, saya berharap agar acara ini bukan untuk mengakhiri kebersamaan kita dengan Bapak Mayor Jenderal TNI Marga Taufik, namun justru untuk lebih meningkatkan kita untuk menghargai setiap detik kebersamaan sebagai anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Olehnya itu, sudah sepatutnya bahwa perpisahan di antara kita hanya dalam bentuk fisik saja, namun batin dan hubungan emosional kita tetap bersama dan tidak akan terpisahkan untuk mengabdi kepada nusa, bangsa, dan wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Diinformasikan juga bahwa Maijen TNI Marga Taufik akan dimutasikan ke Jakarta dengan menempati jabatan baru sebagai Pak Ahli Kasat tingkat 3 Bidang Sosbud Hankam dan Narkoba TNI Angkatan Darat. Kurang lebih 5 bulan lagi Maluku akan dihadapkan dengan tantangan pilkada serentak di 4 kabupaten pada bulan Desember mendatang.
Karena itu, Marga Taufik berpesan, sinergitas TNI dengan seluruh pihak khususnya dengan kepolisian harus tetap terjaga dan dirawat dengan baik, guna terciptanya kondisi keamanan yang lebih baik lagi ke depannya. Sementara itu, dalam isi pesan dan kesannya, Marga Taufik memberikan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat Maluku maupun keluarga besar Kodam Patimura karena telah membantu menciptakan iklim yang kondusif, terlebih lagi di pandemi COVID-19 saat ini. Juga program Emas Biru dan Emas Hijau yang menjadi salah satu program para seniornya, yakni Maijen TNI Doni Monardo, untuk terus dilestarikan. Hari ini saya harus menyampaikan kesan dan pesan. Jadi kesan sudah terlalu banyak kesan yang saya alami, Bapak. Tetapi hari ini saya menggandeng pengganti saya, Pak Agus Rohman, persis apa yang saya lakukan dulu ketika saya pertama menjabat Pangdam. 2 hari setelah saya menjadi Pangdam, maka daerah yang pertama di luar Ambon yang saya datangi itu adalah Maluku Tengah. Lalu kami lanjut ke Pulau Orang. Sayangnya Pak Agus karena cuaca ini, jadi mungkin berita-beritanya saja dulu. Itu satu tempat yang bagus, dan ada beberapa tempat lagi di tempatnya Pak Mukti dan Pak Yasin. Jadi 2 hari, jadi itu diulangi oleh Pak Agus Rohman. 2 hari menjabat langsung ke sini. Tadi itu kita naik Siwa 5, itu antara naik kapal dengan naik pesawat terbang, karena kadang-kadang terbang itu kapalnya. Sehingga kami dibawa sama Pak Agus, tenang. Dia bilang, kalau Jenderal mabuk ini wah lucu kan. Jadi saya dengan Pak Agus mengunyah hanya di bawah itu supaya tidak mendengarkan suara ibu-ibu berteriak-berteriak di atas. Kemudian dia perlihatkan, dia bilang, saya pernah di Swiss. Di Swiss itu dia lihat sama. Swiss itu nomor 2 udara yang terbersih, sama dengan di sini, di Ambon, dan apalagi di Seram. Ambon dengan Seram lebih bersih Seram. Jadi daerah Maluku ini, khususnya saya kira Seram, itu masih terjaga masa udaranya, polusi, tidak ada polusi. Dan kita berolahraga di sini benar-benar. Saya dulu naik sepeda, saya tidak pernah terbayang bahwa saya bisa mengayuh 1 hari itu sampai 124 kilo. Dan di Pulau Seram ini terjadi yang lebih hebat lagi, Kepala Dinas PU. Kepala Dinas PU ini, saya masih SMP, beliau sudah mahasiswa. Ini keponakan saya langsung. Jadi karena bupati sibuk, bupati sampai di tengah jalan ya. Tapi kadisme rupanya sampai di finish kadis PU ini. Ini tentunya tidak bisa terlaksana kalau bukan latihan yang baik. Jadi di sini Pak Agus, kalau kita mau olahraga sambil menghirup udara segar di Seram inilah, Maluku Tengah, Masohi maupun di SBB dan SBT. Keramatahan orang Maluku pada umumnya dan khususnya yang berada di Seram di sini, sehingga saya betah selalu mau datang ke sini. Dan 2 hari yang lalu kami juga dilepas oleh Bapak Gubernur. Selalu Bapak Gubernur bilang, nanti kalau sudah mengakhiri dinas di sini atau sudah pensiun, ke sini saja. Saya bilang, mau bikin apa Pak Gubernur? Ya paling tidak menghirup udara segar lah, cocok juga lah.
Sementara itu, Pangdam 16 Patimura Maijen TNI Agus Rohman sebelum memberikan sambutan singkatnya, dirinya terlebih dahulu memperkenalkan dirinya di hadapan 3 bupati dan beserta Forkopimda dan seluruh SKPD dari 3 kabupaten penghuni Pulau Seram itu. Acara tersebut tak hanya dihadiri para bupati, namun turut dihadiri pula oleh seluruh SKPD dan Forkopimda dari ketiga kabupaten tersebut. Bisa melaksanakan tugas atau melanjutkan tugas yang telah dilaksanakan oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Saya tentunya sebagai warga baru, mohon izin memperkenalkan diri Pak, tak kenal maka tak sayang. Makanya saya akan memperkenalkan diri, siapa mungkin Mayor Jenderal Agus Rohman ini. Nama Agus Rohman, pangkat Mayor Jenderal, saya abiturian Akademi Militer tahun 88. Jadi 1 tahun di bawah Pak Marga Taufik atau adiknya 1 tahun, yang 4 tahun. Kebetulan 88 ini ada 2 angkatan, ada yang 4 tahun, masuk 84, keluar 88. Ada yang masuk 85, keluar 88, yang program 3 tahun. Sehingga ada 2 angkatan di sini. Selanjutnya juga kami berasal dari Bandung. Kemarin kami ketemu sama istilahnya paguyuban Sunda Kumbara. Rupanya banyak di Ambon, ada hampir 2.000 orang Sunda di wilayah Ambon ini, belum di Maluku Utara. Diinformasikan sekitar 5.000 orang Sunda yang ikut mencari nafkah di sekitar sini Pak. Kami titip tentunya Pak, karena kita ini sebagai warga negara dari Sabang sampai Merauke, Indonesia berbagai macam suku bangsa, tentunya tidak pernah kita membeda-bedakan dimanapun kita berada dan bertugas. Saat ini kami sudah berkeluarga, anak 2, kebetulan karena bapaknya soldadu, anak-anaknya soldadu juga Pak. Setelah saya 1 perempuan, 1 laki-laki, yang perempuan nikah sama tentara, sekarang sedang di Wamena, sedang melaksanakan tugas negara, dan 1 lagi lulusan Akademi Militer 2019, saat ini sedang melaksanakan latihan raider di Cipatat, Bandung sana. Jadi putra 2, dunia tentara, cucu 1, alhamdulillah. Selanjutnya kami mohon doa restu dengan amanah yang diberikan kepada kami ini, tentunya tidak akan sukses tatkala tidak ada kerjasama antara satu sama lain. Kami sebagai TNI yang ditugaskan di wilayah Maluku dan Maluku Utara ini, yang wilayahnya mungkin ini sangat terbesar kayaknya kalau lihat dari petanya itu. Dari utara sampai dengan ke selatan itu berbatasan dengan timur-timur, itulah wilayah Maluku. Ada 2 provinsi di sini. Mungkin juga pimpinan kami berpikir untuk segera memberi perkuatan dalam hal meningkatkan kerjasama TNI di sini dengan rencana ada pembangunan 11 kodim, sehingga masing-masing bupati atau masing-masing kabupaten akan ada didampingi dengan 1 kodim. Dan tentunya tujuannya adalah untuk bisa mensinergikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kita bersinergi semua, insya Allah kita bisa mendapatkan hal yang lebih positif. Kami mencoba belajar masalah Pak. Jadi kami diisukan akan masuk ke sini, belajar untuk belajar masalah, kira-kira apa yang bisa saya perbuat, sehingga nantinya harapan kami ke depan, saya sebagai Pangdam ini bisa menjadi bagian solusi, bukan menjadi masalah. Tapi belajar dari masalah mungkin yang dirasakan perlu ditingkatkan, kami belajar bagaimana menjadi bagian solusi menyelesaikan masalah itu. Tentunya dalam rangka untuk menciptakan kedamaian, keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat. Acara tersebut juga dihadiri Danrem 151 Binaya dan Brigif 27 Nusa Ina, PJU Kodam 16 Patimura, Kapolres Maluku Tengah AKBP Hendrik Purwono serta Dandim 1502 Masohi dan Yon 731 Kabaresi, Letkol Infantri I Putu Witarsana.